Assalamualaikum anak-anak. Untuk pelajaran tarikh kali ini yaitu kita membahas tentang sejarah kurban. Nah, tahu nggak sih kalian itu kurban itu apa sih sebenarnya? Kurban adalah menyembelih hewan kurban untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tahu nggak kalian pelaksanaan kurban itu kapan? Pelaksanaan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Boleh juga kita melaksanakannya pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau kita belum berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah, boleh kita berkurban pada tanggal 11, boleh juga pada tanggal 12, boleh juga pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum awal mula sejarah kurban itu bagaimana? Nah, jadi kurban itu berawal dari kisah Nabi siapa yo? Nabi Ibrahim yang pada waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Jadi pada waktu zaman dahulu Allah mendatangi Nabi Ibrahim melalui mimpi tersebut. Di dalam mimpi tersebut Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya. Coba bayangkan seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Pada waktu itu Nabi Ismail berusia 7 tahun. Mimpi Nabi Ibrahim itu merupakan wahyu dari Allah yang membuat gelisah Nabi Ibrahim. Tapi saking cinta dan taat pada Allah, Nabi Ibrahim dengan sabar mau menyembelih anaknya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Insya Allah, dengan rasa cinta dan taat Nabi Ismail kepada Allah, Nabi Ismail mau menerima kalau dirinya harus disembelih jika memang perintah itu dari Allah. Namun, setan terus menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terus menggoda agar mereka membatalkan perintah dari Allah tersebut. Tapi dengan rasa cinta yang kuat kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak tergoda sekalipun dari setan tersebut. Nah, tibalah waktu penyembelihan pada hari H, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasakan kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah agar menutup mata supaya tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah. Namun ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tersebut selalu terpental. Namun Ismail berkata kepada sang ayah bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril agar menukarkan Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kenapa tidak jadi disembelih Nabi Ismailnya? Karena Allah telah menguji kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Itulah hikmah dari sebuah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Jadi, kalau kita bersabar dalam belajar, insya Allah akan kasih kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.